Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Khalaqal khalqu wa ahsahum adada. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Allahu akbar. Azza rabbana sultana wa majda. Wa ta'ala uzmatu wa hilma. Allahu akbar. Ma dzakarahu dzakirun. Allahu akbar. Ma hallala muhallilun. Allahu akbar. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallah bukratan wa asila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahibul wajhu anwar wal jabin azhar. Tahirul mudhahhar wal mukhtabar. Wa ansaha man da'a ila Allah wa basyara wa anzar. Wa afdala man shalla wa zaka wa shoma wa hajja wa i'tamar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita di hari ini, di hari Idul Adha yang mubarak, hari kegembiraan, hari kebahagiaan, hari di mana kaum muslimin berhias diri, hari di mana kaum muslimin melantunkan dan menggemakan takbir sebagai wujud pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua tentunya adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Quran surah Yunus ayat yang ke-58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika, dengan itu, falyafrahu, kalian kaum muslimin bersenang, berbahagia, bergembira, dan itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, dari apa yang ketika mereka berkumpul di dalamnya. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih, bahwa kaum muslimin memiliki dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, sungguh dalam perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam ini memiliki rentang waktu kurang lebih sekitar 4.000 tahun sampai kepada masa kita di zaman ini. 4.000 tahun. Bayangkan jemaah rahimakumullah, bagaimana Idul Adha yang telah berkali-kali kita ulang dan harus kita pahami, harus kita sadari bahwa perayaan Idul Adha dengan segenap ritual sakral yang kita lakukan di dalamnya ini memiliki pelajaran, ini memiliki peringatan, dan ini memiliki hikmah yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hari raya ini dan berbagai macam ibadah yang lainnya bukanlah sekedar ibadah seremonial belaka, bukanlah ibadah semata, tetapi ada pengagungan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Ada muhasabah, evaluasi diri kita. Ada peringatan dari Allah. Ada pengingatan kita untuk berbekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, kita lihat
ayat yang berulang-ulang diingatkan oleh para khatib di saat Idul Adha ketika mereka menyampaikan firman Allah, qala ya bunai inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jamaah rahimakumullah. Ayat yang begitu mulia ini memberikan penjelasan yang sangat gamblang kepada kita. Bagaimana tarbiyah seorang ayah, edukasi seorang ayah kepada anaknya, dan bagaimana kuatnya bakti seorang anak kepada ayahnya. Dan ini tidak akan mungkin akan tercapai. Tidak akan mungkin akan teraih oleh kita sebagai orang tua atau oleh kita sebagai anak sampai kita memiliki jiwa keikhlasan, jiwa pengorbanan yang lillah. Tetapi betapa sayangnya, berapa banyak di antara kita, ibadah kita, perbekalan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala lemah dalam keikhlasan, lemah dalam pengorbanan. Untuk itu, jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, kembalilah kita renungi hakikat kita diciptakan. Kembalilah merenungi bahwa akan ada hari pembalasan, hari kebangkitan, hari perhitungan, dan tidak ada satupun yang terlewat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, apa yang menyebabkan keikhlasan dan pengorbanan lillah kita melemah di zaman ini? Setidaknya ada beberapa hal. Ada beberapa fenomena yang menyebabkan keikhlasan kita itu lemah, yang menyebabkan pengorbanan kita itu lemah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Renungi, resapi, hayati, dan evaluasi dalam kehidupan kita. Pertama, yaitu kita tidak bersegera dalam seruan-seruan panggilan Allah dan seruan-seruan panggilan kebaikan. Kita tidak memusingkan, tidak mengambil indah dari sebuah takbir Allah Subhanahu wa taala ketika di setiap sholat, di setiap hari kita Allah mengumandangkan, mengingatkan waktu untuk bersujud kepadanya, untuk mengagungkan kepadanya, untuk merendahkan diri kita kepadanya, yang kurang lebih 5 hari, yang kurang lebih 5 kali dalam sehari. Dan itu selalu berputar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam sholat kita diingatkan dalam bentuk takbir. Kemudian dalam puasa pun juga demikian. Ketika kita sudah menyelesaikan puasa kita, kita pun diingatkan untuk bertakbir. Walitukmilul iddata walitukabbirullahu ala ma hadakum la'allakum yarshudun. Ini sudah jelas sekali takbir. Dan di hari ini pun disunahkan kita untuk memandangkan takbir sampai di hari tasyrik, yaitu di waktu sholat asar. Setelah sholat asar itu terakhir kita bertakbir. Kemudian saat kita menyembelih hewan kurban, bismillah, Allahu Akbar, itu pun dengan takbir. Artinya apa? Takbir itu adalah Allah Maha Besar. Allah Maha Besar dari pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Allah Maha Besar dari cinta dunia yang kuat di dalam jiwa-jiwa kita. Allah Maha Besar dibandingkan dengan keluarga kita. Inilah ketika kita tidak mengindahkan seruan panggilan Allah Subhanahu wa taala, lemah dalam menyambut panggilan kebaikan yang telah disampaikan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita, sehingga keikhlasan kita berkurang, pengorbanan kita melemah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fafirru ilallah, fafirru ilallah, inni lakum nadhirum mubin." Pergilah kalian, bersegeralah kalian menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, meniti jalan-jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inni lakum nadhirum mubin, dan sesungguhnya aku hanyalah pemberi peringatan yang nyata. Dalam Quran surah Az-Zariyat ayat yang ke-50.
Kemudian di dalam Quran surah Al-Imran ayat 133, di mana Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard. Wasari'u, bersegeralah, cepatkan diri kalian. Jangan nanti, jangan besok, jangan kalau sempat, jangan, tetapi bersegera. Gak akan mungkin pengorbanan kita akan terlihat jelas dan nyata. Keikhlasan kita akan kuat terpatri dalam diri kita sampai kita menyegerakan diri kita dalam setiap panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, lebih cinta dunia dan takut mati. Lebih cinta dunia dan takut mati. Kita lihat di sini jamaah rahimakumullah dari firman Allah Quran surah As-Saffat ayat yang ke-102 tadi. Bagaimana ketika Nabi Ismail alaihi salam ketika akan disembelih, bayangkan, ketika akan disembelih, akan dimatikan, dia hanya mengatakan kepada sang ayah, karena mengetahui ini perintah dari Rabb-Nya, yaitu Rabbul Alamin, pemilik alam semesta, pengatur segalanya. Dia hanya mengatakan, ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Bayangkan, enggak takut mati. Kenapa? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara kita saking cintanya kepada dunia, kita takut mati. Kita lupa berbekal. Ya, padahal kehidupan kita ini yang sejatinya adalah setelah kematian. Kita lihat kehidupan Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu. Padahal umur Rasulullah SAW di dunia berapa? Hanya 63 tahun. Tetapi kehidupannya di alam barzakh mempertanggungjawabkan apa yang pernah beliau lakukan. Begitu juga para sahabatnya menikmati semua apa yang beliau lakukan, yaitu ketika di alam kuburnya. 1400 tahun lebih. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Suatu ketika Abu Ubaidah bin Jarrah berhasil menundukkan kota Bahrain. Kemudian beliau kembali menghadap Rasulullah SAW dengan segenap harta rampasan perang yang begitu banyak. Harta rampasan perang yang sangat menyilaukan mata. Apa kata Rasulullah SAW kepada sahabatnya yang sangat setia ini? Abu Ubaidah bin Jarrah, sang panglima Rasulullah SAW, panglima perang Rasulullah SAW. Beliau mengatakan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, dan tentunya kepada kita semua, ya Abu Ubaidah, wahai Abu Ubaidah, la akhsha alaikumul faqr, la akhsha alaikumul faqr. Sungguh tidaklah yang aku takutkan kepada kalian itu adalah kalian memiliki kemiskinan, kalian mendapati kefakiran. Aku enggak takut akan hal itu ya Abu Ubaidillah. Ya umatku, aku enggak takut kalian itu miskin. Walakin akhsha alaikum, tetapi yang aku takutkan kepada kalian adalah ketika pintu-pintu dunia itu dibukakan kepada kalian, sehingga kalian saling berebut dengan dunia tersebut. Kemudian kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia tersebut sebagaimana berlomba-lombanya umat-umat terdahulu untuk mendapatkan dunia. Kemudian setelah itu kalian pun dihancurkan sehancur-hancurnya sebagaimana umat-umat terdahulu pun dihancurkan dikarenakan kecintaan dunia yang berlebihan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW bukan kefakiran. Dan memang begitulah tabiat kita. Kalau kita diberikan kemiskinan, kita diberikan kefakiran, kita selalu menghadap Allah. Kita selalu ingat panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita kaya, sebagian orang yang jauh dari rahmat Allah dan dibukakan baginya pintu-pintu harta, pintu-pintu kesuksesan dunia, lihat apa yang dia lakukan. Salatnya terlambat, keluarganya tidak terjemuk, anak dan istrinya terbengkalai, tidak pernah terdidik dalam pengajian-pengajian Islam. Dia lupa untuk memberikan hak hartanya kepada fakir dan miskin. Dia lupa untuk berakikah. Dia nggak ingat untuk berkurban dan yang lain sebagainya.
Ini yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW, dan ini benar-benar terjadi pada masa umatnya saat ini. Sehingga tidak sedikit kita dapati di antara kaum muslimin yang Allah bukakan kepada mereka pintu dunia, mereka tenggelam, mereka hilang dalam kegelapan dunia tersebut. Na'udzubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, yang ketiga, kenapa keikhlasan kita berkurang? Pengorbanan kita itu lemah. Itu tidak lain disebabkan karena semangat berbekal kita untuk masa tua tetapi lemah. Kita semangat berbekal untuk masa tua tetapi lemah berbekal untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang terjadi. Berapa banyak orang yang mati-matian bekerja dari setelah dia kuliah atau setelah dia balik, dia bekerja tujuannya hanya untuk apa? Hanya untuk tabungan nanti di masa tua. Biar masa tua saya aman, biar anak-anak saya pendidikannya aman. Padahal kehidupan kita itu sudah ada yang menjamin. Dan yang menjamin itu dan menetapkan itu semua hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi surga dan neraka kita ini belum ada. Perbekalan kita ini sudah sampai di mana? Berbekal kita berbekal untuk sebuah perjalanan, siap untuk menikmati perjalanan dengan kuliner-kuliner yang begitu melezatkan, dengan pemandangan-pemandangan yang begitu mempesona. Tetapi untuk akhirat, mana bekal kita? Untuk akhirat mana bekal kita? Sudahkah kita memberikan bekal yang terbaik untuk tempat yang akan Allah berikan sebagai tempat yang terbaik setelah kematian kita? Berbekal untuk akhirat, berkurban misalkan. Berkurban, khawatir kurban itu dapat mengurangi harta. Atau sudahlah, yang kurban sudah banyak, dagingnya pun sudah banyak, sehingga tidak ikutan dalam berkurban. Dan yang lain sebagainya. Berapa banyak kita melihat orang tidak mengeluarkan hartanya kecuali hanya untuk zakatnya saja. Tetapi sedekahnya, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketahuilah jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, berbekalnya kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, ini harus lebih besar perhatian kita. Dalam sabda Rasulullah SAW yang sahih, tidaklah seorang hamba yang ketika bangun tidurnya, yang terpikir dalam benaknya hanyalah perbendaharaan dunia, bekal-bekal dunia, kesuksesan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan sempit kehidupannya, dan tidaklah dia mendapatkan dunia kecuali hanya yang dicatat untuknya. Sempit hidupnya, dan dapat dunia pun hanya yang sebatas dia dapat dari takdirnya. Berbeda dengan orang yang bangun tidurnya, mereka memikirkan bekal untuk akhirat. Bangun subuh sudah ingat ada sholat subuh, sudah ingat harus ada zikir pagi, sudah ingat harus beristighfar, sudah ingat untuk berbekal menuju akhirat. Ini adalah orang-orang yang langka, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW juga disebutkan seorang yang cerdas, al-kaisu. Orang yang paling cerdas adalah mereka yang mempersiapkan. Orang yang cerdas adalah mereka orang yang menundukkan hawa nafsunya dan mereka mempersiapkan perbekalan untuk setelah matinya. Mereka yang mempersiapkan perbekalan untuk setelah matinya. Untuk itu, jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, ini setidaknya 3 fenomena kenapa keikhlasan kita itu lemah, pengorbanan kita itu tidak bisa lebih maksimal. Untuk itu lantas bagaimana cara kita untuk memaksimalkan kekuatan keikhlasan kita dan kekuatan pengorbanan kita? Yang pertama, yakinlah semua kebaikan dan ketaatan itu selalu manis. Karena itu semua untuk Allah. Karena itu semua untuk Allah. Jadi gak ada kebaikan yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan dengan segenap pengorbanan yang ada, yang kita rasakan,
itu nggak ada yang tidak berbuah manis. Wallahi demi Allah jamaah. Coba kita lihat berapa banyak kita, berapa sering kita mengejar dunia, capeknya minta ampun. Tapi ketika kita berusaha, ya, berlelah-lelah, berkeringat-keringat untuk menuju Allah, setelah kita dapatkan jalan kita menuju Allah, apa yang kita rasakan di dalam hati kita? Jawab dalam hati jamaah sekalian. Apa yang dirasakan? Bandingkan antara ketika mengejar dunia dan ketika mengejar jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ada air mata kebahagiaan. Ada hati ketentraman yang tak pernah kita rasakan, yang tak pernah kita dapatkan, dan gak akan mungkin kita raih ketentraman tersebut kecuali di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah. Kemudian jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di akhir surah Al-Kahfi, betapa kenikmatan ketaatan kita kepada Allah ini akan membuahkan perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Wa la yusyrik bi rabbina ahada. Barang siapa yang merindukan pertemuan terindah bersama Rabb-Nya, maka perbanyaklah beramal soleh dan janganlah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk apapun, dengan siapapun dan dengan makhluk apapun yang dianggap dikeramatkan dan yang lain sebagainya. Jangan. Apa kata Allah? Walan nusyrik bi rabbina ahada. Inilah orang-orang yang akan mendapati perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, selalu berserah diri kepada Allah. Sebagaimana berserah dirinya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan perintah Allah. Anak yang dirindukan, anak yang sudah siap membantu pekerjaan orang tuanya, anak yang sangat manis-manisnya, lucu-lucunya, yang setelah sekian puluh tahun dinantikan lahir. Setelah lahir, setelah remaja, diperintahkan. Untuk apa? Untuk disembelih. Tetapi Ibrahim alaihissalam mengikhlaskan itu semua selama di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, selama perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita mendapatkan perintah Allah, mendapatkan perintah Rasulullah SAW, banyak tanyanya, banyak ragunya, banyak nggak yakinnya. Ini koreksi hati kita, koreksi niat kita, koreksi tujuan hidup kita. Ini ingin mencari ridho siapa? Kemudian jemaah rahimakumullah, Nabi Ismail alaihissalam pun juga sama. Ketika mendapatkan perintah disembelih pun beliau ikhlas, beliau pasrah. Ini perintah Allah, wahai ayahku. Iya, perintah Allah, laksanakan wahai ayah. Aku siap untuk menerima konsekuensi perintah tersebut. Subhanallah, subhanallah. Ini bagaimana kita mendapatkan suatu ayat tentang perintah, mendapatkan satu ayat tentang larangan, mendapatkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang yang halal dan yang haram. Pernahkah kita mengatakan, ini perintah Allah, saya dengar dan saya taat. Ini perintah Allah untuk dijauhi, saya dengar dan saya taat. Coba ini mulai kita jadikan kebiasaan kita dalam keseharian kita. Mulai dibiasakan. Karena kalau nggak biasa mulai dari hal yang terkecil, dari hal yang terbesar pun itu akan sulit untuk kita jalankan dari perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga dengan berserah diri terhadap perintah dan larangan Allah, Allah menggantikan itu semua. Allah menggantikan Ibrahim alaihissalam dengan anak keturunan yang merupakan estafeta nabi, kenabian yang dijalankan, yaitu Nabi Ismail. Dan begitu seterusnya. Ya. Kemudian negeri Mekah yang tadinya padang tandus yang tidak dilirik sama sekali, sekarang menjadi harapan dan cita-cita terbesar kita untuk bisa beribadah di sana, untuk bisa sholat id di sana, untuk bisa melempar jumroh di sana, untuk bisa bertawaf di sana. Apa ini? Buah keikhlasan dan buah pengorbanan. Buah keikhlasan dan buah pengorbanan yang begitu indah. Ya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 131, Qala aslamtu li rabbil alamin.
Ini perkataan para nabi. Ini perkataan orang yang Allah Subhanahu wa taala bahagiakan dunia dan akhiratnya. Mereka hanya mengatakan, qala aslamtu. Aku berserah diri ya Rabb. Ini perintahmu, aku jalankan. Ini laranganmu, aku jauhi. Aku berserah diri terhadap semua perintah dan semua laranganmu ya Rabbal alamin. Dan semoga ini semua terpatri dalam hati-hati kita. Amin ya Rabbal alamin. Kita lihat bagaimana Ibu Musa alaihissalam berserah diri ketika mendapatkan perintah. Hanyutkan Musa di sungai Nil yang gak jelas arusnya kemana. Tapi berserah diri. Ya. Lihat bagaimana berserah diri istrinya Fir'aun atau tukang sisirnya Fir'aun. Berserah diri ketika disiapkan tungku yang begitu besar, yang panas bergejolak, yang mendidih. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Masuk ke tungku yang panas itu. Tetapi apa? Yang terbakar, yang terbus itu bukan jasad dan ruhnya, tapi jasadnya. Ruhnya yang merasakan sakit itu sudah diangkat lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sering baca surah Yasin? Yang sering baca surah Yasin, lihat bagaimana dai ilallah yang berserah diri. Ini yang baca surah Yasin harus tahu, Habib An-Najjar. Apa yang dilakukan oleh Habib An-Najjar? Berdakwah. Hanya mengatakan penuhi seruan Nabi ini. Hanya mengingatkan jangan dibunuh Nabi ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh kaumnya? Dipukul, disiksa sampai mati. Tapi ketika sebelum matinya beliau sudah apa? Ruhnya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil dia mengatakan, ya laita qaumi. Ya Allah, seandainya kaumku mengetahui apa yang telah aku lihat. Padahal dia dalam kondisi disiksa oleh kaumnya. Tapi inilah buah dari istislam. Ya, ketika kita berserah diri terhadap larangan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang lemah, sehingga keikhlasan kita pun lemah dan pengorbanan kita pun di jalan Allah ikut lemah. Ya. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, yang ketiga, ingat mati dan ingat hari perhitungan. Ini menguatkan keikhlasan kita. Ya. Berkorban keluar biaya segini, ya, dan yang lain sebagainya dari infak fisabilillah. Tapi kalau kita ikhlas, kita tahu ini akan dihisab. Ya. Yang halalnya saja dihisab kan? Yang halalnya dihisab, apalagi yang haramnya. Yang halalnya saja butuh waktu dihisabnya, apalagi yang haramnya. Yang zalimnya di situ, yang haramnya di situ, yang dustanya di situ, ini dihisab dan waktunya itu lama. Nah, kemudian yang keempat, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Astagfirullah. Sungguh beruntung orang yang ketika dibangkitkan di yaumil qiyamah, dia mendapati dalam suhufah, dalam lembaran catatan amalnya, istighfar yang banyak. Sungguh beruntung orang yang ketika dibagikan catatan amalannya di yaumil qiyamah, didapati catatan tersebut istighfar yang banyak. Dan yang terakhir, yang dapat menguatkan keikhlasan kita dan pengorbanan kita di jalan Allah adalah doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Untuk itu jamaah rahimakumullah, di penghujung khutbah ini marilah kita menengadahkan tangan-tangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum menengadahkan ini, terakhir juga ingin saya sampaikan nasihat kepada para muslimah. Wahai para muslimah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengingatkan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah dari kalangan kalian, yaitu dari kalangan para wanita. Untuk itu para jamaah wanita yang dirahmati Allah, jamaah muslimah yang dirahmati Allah, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Taatlah kepada suami kalian dalam ketaatan. Jagalah kehormatan keluarga kalian. Dididiklah anak-anak kalian dalam tarbiyah Islamiyah, akhlak yang karimah, agar anak-anak kalian menjadi anak-anak yang betul-betul berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan bermanfaat bagi kaum muslimin dan manusia seutuhnya. Dan kepada para muslimah untuk tidak menyekutukan Allah. Jangan sekutukan Allah dengan apapun. Jangan langgar perintah Allah. Jangan terbawa oleh pergaulan para wanita kufar yang mereka mentato badan mereka, mencabut alis mereka, kemudian mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam diri mereka. Ini semua adalah wanita-wanita yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu ta'ala alam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah ya Rabbi, kami kembali menghadap-Mu dengan jutaan dosa yang ada di pundak-pundak kami. Kami yakin maha ampunan-Mu sangatlah luas. Kami yakin bahwa ampunan-Mu sangatlah berlimpah kepada siapapun. Sekarang kami ingin kembali untuk memperbaharui pertaubatan kami. Sebelum semuanya gelap dan tak ada terang lagi. Sebelum mata terpejam dan tak bisa terbuka lagi. Ya Allah yang maha penyayang, sayangilah kami. Rahmatilah kami yang penuh dosa ini. Ampuni kami yang datang dengan kesalahan yang menggunung, yang bertaburan bagai pasir yang ada di pantai. Wahai Rabb yang maha pengampun, tak sanggup kami menengadah dalam kemurkaan-Mu. Tak sanggup kami menanggung amarah-Mu. Sungguh tak sanggup kami berjalan tanpa petunjuk-Mu. Ampuni kami ya Allah. Runtuhkan bukit-bukit dosa kami yang tinggi menjulang. Ratakan dengan ampunan-Mu yang tiada dapat tertolak bagi hamba yang Engkau rahmati. Wahai Allah yang maha menatap, pandanglah kami dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu. Basuh jiwa kami dengan sejuknya ayat-ayat-Mu. Bimbing hati kami untuk selalu takut kepadamu dan berharap tiada henti akan belas kasih-Mu. Bersihkan dada kami dari semua kesyirikan, semua dosa, semua kekufuran, dan semua kefasikan serta kenifakan yang ada dalam diri kami. Sayangi kami ya Rabb. Sayangi kedua orang tua kami, anak-anak dan keturunan kami. Satukan kami di dunia dalam indahnya ketaatan kepadamu, dan padukan kami dalam nikmat abadi di surga firdaus-Mu. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fi ismatu amrina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabbi ya qawiyyul quwwatil matin, ya Jabbar ya Qahhar. Allahumma 'izza Islam wal muslimin wa adhillat asyirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan, fi Palestin, fi Rohingya, fi Uighur wa fi kulli makan ya Rabb. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma ansurhum wa thabbit aqdamahum washfi mardahum warhamhum ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.